Berikan dialog gitu ya, apa yang kira-kira harus ditambah, apa yang harus dikurangi. Ada tahap-tahapnya. Awalnya kita masih dengan, waktu itu kita memanggil Mas Mucus ya, untuk melatih mereka sebentar. Paling nggak untuk mengetahui lah gitu loh, karena mereka tidak ada background formal kan, jadi paling nggak untuk mengetahui sebenarnya apa sih, the essence of acting itu apa gitu loh. Apa yang diharapkan, terus apa yang nggak boleh dilakukan sebenarnya. Mas Mucus juga kalau nggak salah waktu itu sempat mengingatkan mereka untuk kalau baca skenario itu kalau bisa jangan dihafal, dipahami gitu. Itu kita disuruh terus semua scene yang ada kita dalam satu film kita latih berkali-kali, setiap scene minimal 3 kali 4 kali. Pokoknya terus apalagi yang interaksinya gue sama Rangga ya, kita kan belum kenal. Dengan latihan-latihan itu kita tuh jadi membiasakan diri satu sama lain interaksi, apalagi di scene-scene itu lagi. Jadi di mood sini, di mood itu, jadi kita udah bener-bener fleksibel. Kayak udah terakhir itu pas lagi syuting tuh kayak udah biasa. Kayak adegan Rangga ketemu Cinta waktu pertama kali, terus adegan dimana Rangga mulai berbaik hati sama Cinta, terus sama waktu adegan di airport. Yang paling sering dilatih itu adegan yang pas aku ke rumah Cinta, yang itu butuh emosi yang tiba-tiba ada, tiba-tiba enggak, tiba-tiba berubah gitu loh emosinya semua. Itu pertama itu aku latihannya sama Mas Sofyan ya, asisten sutradara gitu. Jadi pertama kali aku latihan itu, aku kan susah tuh ngambil emosinya. Aku sempat agak-agak dibentak sih sama Mas Sofyan. Jadinya agak-agak sebel gitu sama Mas Sofyan pertamanya. Cuman ternyata untuk hasilnya, untuk kedepannya, untuk pas syutingnya ternyata itu kena banget. Jadi pas syuting itu ternyata aku udah lebih gampang ngambil emosinya karena kita udah latihan dulu sebelumnya. Itu sampai berkali-kali tuh kita latihan untuk adegan yang aku ke rumah Cinta itu. Dan adegan mana ya, adegannya paling adegan yang bener-bener kita tuh harus sehati banget, harus yang misalnya kayak Alia yang dipukulin sama papanya. Itu kan kita benar-benar mesti yang aduh Alia gitu. Sedangkan waktu itu kita belum akrab banget. Jadi aku mesti yang aku dan yang lain tuh mesti yang kayak benar-benar kita tuh udah sahabatan lama banget gitu. Jadi yang benar-benar main perasaan banget sampai kita yang mikirin apa hal-hal apa dan kita nangis baru kepancingan emosinya baru bisa gitu. Nah di situ aku bisa lihat bagaimana teman-teman ini bereaksi terhadap karakter Cinta, begitu sebaliknya Rangga bereaksi terhadap dialognya. Itu kelihatan dari ekspresi. Itu mungkin nggak kelihatan pada awal-awal gitu ya, tapi pada memasuki hampir habis masa 2 bulan itu kelihatan semua. Reaksi mereka, spontanitas mereka itu udah seperti benar-benar kayak yang di skenario itu. Dan pembinaan chemistry dan persahabatan mereka itu akhirnya terjadi dengan baik. Dan kerjasama antara pemain-pemain ini termasuk menyamakan persepsi mereka bahwa ini film kita loh. Jadi kita harus be the best gitu. Itu juga kayaknya udah klop banget. Jadi pada saat kita selesai latihan acting dan kita siap untuk syuting itu udah perfect. Aku ingin bersama-selamanya. Ketika tunas ini tumbuh, serupa tubuh yang mengakar. Setiap nafas yang terhembus adalah kata. Menurut saya Cinta itu seperti orang yang perfeksionis banget. Yang paling gengsi setengah mati, selalu harus yang nomor 1. Dan dia tuh populer, ngerti nggak? Jadi yang gaya harus paling gaya, ngerti nggak? Bersih harus paling bersih, rapih gitu harus paling rapih, nilai harus paling pinter. Kalau masuk redaksi pun harus jadi ketuanya redaksinya gitu loh, redaktur redaksinya gitu deh. Terus abis itu kalau pacaran harus sama cowok yang paling keren gitu loh, yang paling gaul apa yang paling banyak temen gitu. Tapi terus gitu deh, makanya terakhirnya dia ada banyak metamorfosa dalam karakternya. Sampai terakhir di filmnya dia bisa lebih wise gitu, dia lebih nggak ngutamain apa yang orang pikir, tapi dia lebih mau dengerin apa kata hati dia. Apaan nih? Tahu. Nah, ketemu nih.
Nemu buku kayak ketemu cewek cakep aja lo. Gue di sini berperan sebagai Rangga. Rangga adalah anak yang berbeda dari teman-teman sebayanya di SMA gitu ya. Dia lebih cenderung menyendiri, lebih cenderung nggak punya teman, malah hampir nggak punya teman di sekolahnya. Sedangkan teman-temannya yang ngegeng, yang ngumpul-ngumpul bareng, yang suka melakukan aktivitas bareng-bareng gitu. Dan di balik itu Rangga juga ternyata gelisah sama kehidupannya dan dia memandang kehidupannya itu dengan sinis. Barusan saya ngelempar pulpen ke orang gara-gara ada yang berisik di ruangan ini. Saya nggak mau itu pulpen balik ke muka saya gara-gara saya berisik sama kamu. Kok nyokap gue masih bisa cinta sama bokap gue yang jelas-jelas tiap hari mukulin nyokap gue, mukulin gue. Rumah berantakan, hancur tak, harusnya lo ada di situ. Aku berperan sebagai Alia. Alia itu seorang yang kayak ringkih banget, terus lemah, terus keluarganya kan berantakan, terus kayak dia tuh di situ sebagai sahabatnya Cinta. Dia terbuka sama teman-temannya tapi tertutup banget untuk orang lain. Ngomong-ngomong, nanti kita jadi nonton konser nggak? Kenapa sih akhir-akhir ini telat melulu? Maura itu memang terkesan judes, tapi sebetulnya dia baik banget dan dia care sama yang lainnya. Dan Maura itu lebih dewasa dan lebih matang dari usia yang sebenarnya. Kayaknya Terus, dalam banget. Maura lebih memperhatikan penampilan dan pokoknya ya benar-benar mikirin fashion. Nil, kok bener tadi udah nelfon Cinta? Udah kok. Jadi bener dia nggak ada di rumah? Enggak. Peran yang saya mainin, Carmen, dia tuh tomboy, kayak cowok. Jago basket, suka main basket, olahraga, sport, dan segala macem. Dan setia kawan. Terus rencana lo apaan, Tak? Dia di Carmen ini, dia tuh kalau misalkan ada masalah, cuma ngeliat dari sisi praktis ya, dan emosinya tuh gampang banget kepancing gitu loh. Kayak misalkan temen-temennya kenapa-napa, ada masalah sama orang. Bisa tuh orang digebukin sama Carmen, mungkin bisa kali kalau misalkan emang salah. Emangnya plagiat apaan sih, Kak? Milih, please dong. Plagiat itu nyontek punya orang. Berarti nyontek punya orang dong, Tak. Di sini Sisi berperan sebagai Milly. Milly itu cewek yang gimana ya, yang ya dia pinter, tapi kadang-kadang suka nggak nyambung juga. Terus dia sayang sama teman-temannya, dia baik, dia paling jago bawa mobil. Terus udah kayak gitu, dia selalu ceria sih. Terus dia jadi di antara berlima itu, gengnya itu dia tuh jadi badutnya, istilahnya jadi badutnya. Dan dia paling disayang loh sama teman-temannya. Cinta, dengerin nggak lagu Buat Cinta waktu itu dari Mamet? Di sini saya sebagai Mamet. Mamet tuh orangnya bahan olok-olokan. Baik pria maupun wanita itu selalu mengolok-olok dia. Ya pokoknya tipikal nerd lah gitu, tipikal kutu buku di sekolah kita biasanya. Dan itu pasti di tiap sekolah pasti ada tokoh kayak gitu. Nah itulah Mamet. Soalnya filmnya mainnya bentar lagi nih. Jadi nanti habis film kita masih banyak waktu buat nongkrong. Borne tuh orangnya yang gimana ya, merasa tertantang untuk mendapatkan si Cinta. Mendapat si Cinta dengan segala cara apapun deh. Penampilannya bagi dia nomor satu. Pokoknya orangnya glamor gitu deh. Yang saya bilang juga agak tengil. Jadi kan nonton. Tak, ayo Kak, nonton, Tak. Gitu dong. Kalau jalan masih gitu. Bagus nggak tadi jalannya, Mami? Jalannya bagus nggak, Mami? Cantik. 1, 2, 3. Sumpah. Garing.
ya bukan klise, tapi menurut saya semua filmmaker pasti punya obsesi yang sama untuk bikin layar lebar gitu, untuk bikin film cerita panjang. Saya udah nggak pikir panjang lagi waktu itu. Saya belum lihat ceritanya apa, kayak segala macamnya apa. Saya bilang mau nggak? Ya kesempatannya kapan lagi kan? Bingung, takut, aduh tanggung jawabnya tuh besar banget gitu kan. Aku putusin, aku ambil. Karena aku nggak mau kesempatan ini, akhirnya jatuh ke tangan orang, gitu. Otomatis dong. Terus memang udah tertarik lama, pingin kalau bisa bikin film layar lebar kayaknya menarik juga gitu. Film cerita yang syuting sampai berapa lama gitu. Kita semua memang sebetulnya di sini kan untuk belajar bikin film ya. Di antaranya tuh kita mau bikin film, pengen bekerja di bidang film. Jadi memang dasar ketertarikan kita ya terutama itu. Film ini tuh debut pertama saya di layar lebar untuk yang full ya, untuk kalau kayak di Kuldesak itu kan saya cuman pegang satu segmen aja, satu segmen cerita gitu. Kemudian kalau ini tanggung jawab saya tuh full dari awal film sampai akhir film gitu. Obsesi saya waktu itu begitu saya dapat settingnya itu mengenai remaja, saya langsung terpikir bahwa saya bisa bikin gambar-gambar yang pop gitu, yang colorful. Terus terang memang ada perasaan lebih lebih takut ya, lebih hati-hati gitu. Jadi sebetulnya dari hambatan kerja sendiri sih nggak ada yang nilai kesulitannya menurut saya masih belum tinggi gitu. Tapi karena waktu itu kita hari pertama syuting dan pertama kali kita dengan film kita, jadi menurut saya terlalu hati-hati banget gitu. Jadi kita syuting sampai larut gitu, sampai pagi hari, bahkan jam 5 atau jam 6 gitu. Mbak Mira kasih aku kaset musiknya Melly, terus sama skenario gitu. Jadi aku baca skenario itu sambil denger musik gitu kan, langsung kebayang deh semuanya. Wah dahsyat juga nih, musiknya bagus. Waduh, udah semangat banget deh dari situ. Untuk film cerita tapi bukan layar lebar biasa ya gitu kan. Tapi kalau untuk layar lebar itu hitungan kita udah bener-bener tuh dengan frame, itu udah bener-bener frame gitu kan. Administrasinya itu gimana gitu harus benar. Kalau kita nggak benar administrasi itu, nanti pada saat di lab itu wah bisa kacau kan, bisa kacau. Sebelum skenario yang final pun jadi, kita udah ngobrol juga tentang konsep cerita ini gitu setahun sebelumnya. Tapi untuk persiapan teknis segala macam dan kita ngedesainnya mungkin bisa dibilang 3 bulan sebelum syuting. Kita juga harus riset kan, maksudnya kita harus lihat anak SMA sekarang tuh kayak apa sih sebenarnya gitu. Terus kemudian kita lihat juga pada tokoh, karakter si cintanya sendiri kayak apa, terus karakter orang-orang yang ada dalam film ini gimana. Dari situ lebih jauh lagi, tapi waktu baca pertama sih udah langsung kebayang kayaknya ya, remaja. Mungkin waktu itu aku mutusin mungkin kalau gayanya itu lebih ngepop mungkin lebih kena, udah ngomongin. Tapi fix gambar semuanya segala macam itu mungkin 2 bulan sebelum syuting. 2 bulan sebelum syuting udah kebayang kira-kira gambarnya kayak apa. Yang paling final tuh 1 bulan sebelum syuting itu semua gambar udah ada, semua lokasi udah ada, jelas udah fix. Gambar juga semua udah ada. Terus ya kita udah ngobrol, Roy Olang juga udah ngeliat, DOP-nya udah ngeliat segala macam. Kita nggak akan kesulitan gimana kita harus misalnya kerjasama dalam lightingnya, warnanya kayak apa gitu. Terus dari wardrobe-nya juga waktu itu kita juga udah ya sebulan sebelumnya itu kayaknya semua udah paling final tuh pas sebulan sebelum syuting tuh semua sudah agak detail sudah kita bahas. Waktu itu kita dengar ada yang akan diputar, judulnya Bintang Jatuh, akan diputar oleh sekelompok orang di PPHUI gitu ya, yang kita tuh agak kaget dan mereka menamakan diri mereka Digital Underground Cinema, DUC gitu. Dan norak deh pokoknya. Dan saya sama Riri itu langsung yang mikir, siapa ini orangnya gitu, gila juga gitu, bawa film dan kita interested banget untuk nonton. Waktu itu udah belum bawa Rudi? Udah. Jadi Riri sebenarnya udah pernah dengar nama Rudi Sudjarwo zaman ngeband dulu gitu. Jadi ini bukan dengar lagi, kenal. Jadi udah kenal. Temen. Jadi ternyata dua-duanya drummer nih zaman baheula.
Terus ya udah kita lihat filmnya secara terpisah. Riri lihat duluan, terus Riri bilang gitu bahwa wah lu mesti lihat Mir, menarik banget gitu. Abis itu saya lihat dan iya bener gitu ya, ada yang fresh di situ dan kita ngerasa juga dia sangat potensial. Dia menggarap satu film yang temanya juga remaja gitu. Jadi ketika kita mau membuat film ini ya yang kepikiran ya Rudy terus gitu. Setelah kita omongin tentunya yang berikutnya mau nggak dia ya, itu penting banget gitu. Dan udah. Sebenarnya Rudy itu di film pertamanya dan film yang kedua dia tuh sebagai sutradara merangkap juga sebagai produser dari filmnya sendiri, dan dia memang ya produser yang memang mengendalikan filmnya dari awal sampai selesai gitu. Jadi menurut kita Rudy adalah orang yang di antara banyak teman-teman yang lain yang punya kesiapan lebih gitu. Melihat film itu bukan hanya sebagai misalnya semata-mata karya artistik, tapi juga menjadi bagian dari sebuah perjalanan yang panjang gitu. Jadi dia bukan hanya menguasai penyutradaraan, tapi juga menguasai cerita itu apa, menguasai banyak hal yang lain. Dan Bintang Jatuh itu adalah sebuah contoh film yang dekat sekali gitu dengan yang kita bayangkan sebenarnya film remaja tuh. Dan skenario kita tuh juga gitu. Dan ya udah. Yang penting itu dia gila. Kalau menurut dia karismatik. Yang pasti kalau menyutradari film layar lebar yang bukan 35, ya mungkin bukan hal yang baru buat aku ya, tapi kali ini kan aku menyutradarai film yang dengan kru yang besar. Jumlahnya yang tadinya aku cuma bekerja dengan 4, paling banyak 8 orang ya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan produksi ini, yang dimana mungkin melibatkan sekitar 60-an ya, aku nggak tahu. Mungkin puluhan lah gitu. Yang pasti beban ada. Tapi pada saat mulai berjalan kita memasuki tahap-tahap praproduksi segala macam itu, perasaan itu mulai hilang. Mulai hilang dan yang tersisa tuh perasaan untuk melakukan yang terbaik aja gitu untuk film ini. Jadi yang tadinya beban malah menjadi pacuan buat aku. Kalau secara ceritanya sendiri, Ada Barengan Cinta itu adalah film remaja, di mana memang itu sangat dekat sama aku gitu. Artinya aku belum lama yang lalu gitu remaja gitu. Sekarang udah enggak sih, cuman dulu remaja. Dan itu sangat lengket di sini gitu. Dan aku hanya bisa mungkin pada saat ini ya, atau pada saat itu nggak merasa lebih yakin daripada selain bikin film remaja. Rudy yang paling cocok ya, artinya dia punya talenta yang bagus gitu. Dia sangat dekat dengan kehidupan remaja gitu. Sutradara yang fair, dia fair sekali. Dia sangat disiplin dengan jadwal yang dibikin asisten sutradara. Dia sangat disiplin dengan budget yang diberikan sebuah rumah produksi untuknya dalam membuat suatu film gitu ya. Kerja sama Rudy itu sebenarnya lebih nyantai ya, karena Rudy itu kan sutradara yang masih baru ya, bisa dibilang baru, walaupun dia udah bikin beberapa film independen, tapi untuk satu film-film yang besar seperti ini yang dia harus bekerja dengan sekian banyak orang, dia termasuk baru. Dan dia juga model yang justru kalau kerja banyak orang dia bingung gitu. Itu pusing ya karena kebanyakan orang gitu, dan dia model orang yang kerjanya itu kan selalu cepat. Ketika kita syuting ini kan dia harus nunggu, misalnya untuk ngeset lampu aja dia harus nunggu berapa lama gitu. Kadang-kadang dia suka nggak betah, tapi secara keseluruhan sih untuk aku ngelihat Rudy itu sangat punya bakat yang besar untuk bikin film-film remaja seperti ini. Gue ngerasain banget perbedaan prosesnya, cara kerjanya Mas Rudy, karena terakhir kali gue jadi pemainnya dia, itu dia masih ngerjain dalam bentuk DV, dan sekarang dia ngerjain dalam bentuk film ya, 35 mili. Dan itu gue ngerasain beda banget cara kerjanya. Terus terang dia di sini lebih teliti, lebih serius, gue juga ngerasain dia lebih tegang. Entah, iya waktu itu kita syuting sampai malam banget, diulang sampai berapa kali, dan ini akhirnya yang ini dia gitu loh, yang dicari tuh yang ini gitu loh, sampai dapet, ya udah yang dapet sampai mentok banget baru, sampai yang benar-benar bagus. Nah Mas Rudy tuh kayak gitu, yang kayaknya mau dapetin hasil yang benar-benar perfect banget baru diambil. Kalau enggak ya diulang terus aja sampai capek kayak gitu.
ternyata tuh dia anti banget sama yang namanya buah. Apapun bentuknya, terutama rambutan. Dan kalau kita lagi makan buah, sebaiknya nggak deket-deket sama dia, soalnya dia suka ngusir-ngusir kita yang suka makan buah di dekat sama dia gitu. Jadi khas Mas Rudi kalau ngedirect nggak mau makan, dia bawanya makan rantangan dari rumah. Bagus. Cek kamera. Fokus. Gue nggak tahu apa maksudnya, cuman kalau bilang cut, saya harus nunggu lama dulu. Cut gitu yang kata sampai cut gitu. Dia selalu mengucapkan kata-kata seperti paham juga lagi. Cut, fokus semua. Paham? Yakin? Oke, next. Ada malaikat menyulam jaring laba-laba belang di tembok ratang putih. Kenapa tak goyangkan saja loncengnya biar terdera? Atau aku harus lari ke hutan, belok ke pantai? Puisi itu kan suatu hal yang indah ya. Artinya kita banyak menonton film remaja yang wah hura-hura, harus ada berantem, ada segala macam, ada percintaan. Tapi sangat jarang yang melakukan film yang ada puisi gitu, yang puisi dijadikan sebuah sarana. Rangga dan Cinta ini dua-duanya kan datang dari karakter dari ini yang berbeda ya. Dan itu adalah setup dari cerita ini tentang perbedaan. Tapi secara emosi ternyata ada garis yang sama di antara mereka gitu. Jadi lingkungan sosialnya, lingkungan mainnya, lingkungan gaulnya itu berbeda sama sekali. Dan kita butuh sebuah trigger, satu hal yang bisa menjalin mereka gitu. Sesuatu yang juga nantinya menjadi modal yang bagus sekali untuk plot, perkembangan plotnya menjadi indah gitu. Dan puisi adalah sesuatu yang bisa menjadi device, menjadi pengantar untuk itu. Oh, di samping itu Rako juga kebagian menulis bagian yang saya juga tidak bisa, yaitu menulis puisinya. Ada beberapa dari skenario itu menuntut adanya puisi dan saya pagi-pagi udah bilang ke Mira bahwa puisinya jangan saya gitu. Itu ternyata Rako sangat menguasai dunia perpuisian ini dan menulis kaya dengan bagus sekali. Kalau ide puisinya itu sebenarnya aku dapat idenya tuh dari karakter mereka masing-masing ya. Jadi waktu itu waktu kita masih proses bikin skenario, kita masih bingung gitu, siapa sih nih yang bakal nulis puisi gitu. Terus ada beberapa nama muncul kan yang bakal bikin puisi gitu. Terus ada beberapa teman kayak Prima gitu, Lasya, Agung. Kenapa nggak lo aja gue yang bikin gitu? Lo kan suka bikin puisi gitu. Terus ya udah aku cuek aja gitu, aku bikin 3 puisi. Aku kasih ke Prima. Ternyata sama Prima kasih ke Mbak Mira gitu. Mbak Mira suka gitu. Ya udah langsung dimasukin ke skenario gitu. Dan puisi pertama yang aku bikin itu yang puisinya Rangga buat lomba itu gitu. Terus idenya ya karena itu puisi Rangga, ya aku mencoba untuk mendalami karakter Rangga, seperti apa sih karakter Rangga itu. Aku lari ke pantai. Jadi ya aku menghayal aja di Rangga gitu. Menurut gue puisi-puisi yang ada di film ini yang dibuat oleh Rangga terutama itu bagus banget ya, bisa kita cerna dengan baik, terus ekspresif, dan itu bisa ngejelasin karakter si pembuat puisinya itu. Nah, kalau Rangga tuh tipe orang yang udah pernah berkelut, sudah punya pengalaman dan sudah pernah berkemelut dengan kehidupan gitu. Jadi dia pernah ngerasain kerasnya hidup jauh daripada cinta. Jadi kalau saya rasa emang Rangga di sini orangnya lebih dalam, dari puisi-puisinya aja dia pakai kata-kata yang tajam, singkat tapi jelas dan syarat makna. Di situ taruhnya pas banget. Terus terang sih saya dalam hati lebih suka puisinya Rangga daripada puisinya Cinta, karena puisinya Rangga tuh bisa bikin orang
nyadar bahwa hidup tuh agak lebih dalam daripada yang kita kira gitu. Puisi yang aku buat itu nggak lama ya, paling 1-2 hari lah paling lama gitu. Karena aku tuh udah tahu banget gitu loh, karena udah diikut sertakan dari awal, jadi udah tahu banget puisi apa sih yang bakal dibikin ini gitu. Ya mungkin di situ aku coba yang dengan bahasa yang indah tapi gampang dimengerti. Terus apa ya, yang ringan lah, yang light gitu ya, menggambarkan situasi kehidupan pembikin puisi itu sendiri dalam karakter. Misalkan kalau cinta tuh ya dia bikinnya puisinya seperti apa, Rangga seperti apa, terus ungkapan hati Rangga ke cinta tuh seperti apa, kayak gitu. Dari awal kita sudah punya bayangan bahwa film ini musik akan berperan sangat penting gitu. Dari dulu kita selalu, mungkin karena saya sama Mira dua-duanya sangat mencintai musik. Musik itu bagian dari kehidupan kita, irama hidup kita sehari-hari gitu. Dan yang kenapa akhirnya Melly dan Anto itu juga melalui sebuah proses gitu. Setelah skenarionya jadi, skenarionya terbaca, kita sudah sangat kenal dengan kualitas musik yang dibikin oleh Anto dan Melly dari album mereka. Bagi aku pribadi sebagai saudara, itu mengalirkan otakku ini untuk mikir yang lebih gampang jadinya, untuk mencari tipe musiknya begini ya, terus kira-kira visual apa yang cocok gitu segala macam, itu sangat membantu banget. Apalagi pada saat kita menyodorkan untuk ke Melly, mereka sangat dekat juga dengan skenario itu, sehingga tiba-tiba mereka sudah datang dengan referensi mereka sebelum syuting nih ya, dengan referensi mereka, sehingga aku juga punya waktu untuk memprevisualize kira-kira kalau dengan musik ini seperti apa. Itu sangat enak. Iya, waktu itu kita bikin lagu, bikin musik itu sebenarnya imajiner gitu ya. Karena kan cuman dikasih skenario, tapi kita nggak lihat gambarnya filmnya kayak gimana. Bisa aja skenario yang ada dengan bayangan yang kita bayangkan itu beda banget gitu. Tapi ternyata pas kita lihat hasil edit, rough editnya tuh nggak jauh sama yang kita bayangkan. Pertama kali saya dengar soundtrack Ada Apa Dengan Cinta itu pas lagi, yang saya tahu tuh pas lagi syuting, jadi saya harus nyanyiin 2 line apa 3 line yang ada soundtracknya juga nantinya sama Melly. Jadi pas saya dengar yang itu sih buat saya pilu banget dan kayaknya yang sedih banget gitu. Pokoknya oke banget deh. Dan hanya saja kau pegang seperti berjelaga jika ku sendiri. Proses penulisan lagunya sih ya saya sama aja sama bikin lagu-lagu yang lain, cuman ini bedanya saya nggak perlu mikirin tema gitu karena temanya kan udah ada di dalam skenario. Cuman tinggal kita mikirin bagian mana nih yang pantas dibikin satu lagu, momen-momen apa yang tepat untuk dibikin lagu. Dan akhirnya mesti ada satu lagu yang jadi garis dari keseluruhan cerita film itu. Jadi ada